Kenapa kamu yang kemari? Lucio menurunkan tablet saat melihat Bella masuk mendorong meja berisi nampan lengkap dengan menu sarapan di atasnya. Apa kamu pikir aku kesini untuk melayani istrimu dan mengucapkan selamat? Jawab Bella. Dia melanjutkan langkahnya menuju meja sofa, sementara Angela masih berbaring menatap heran. Ya tidak mungkin. Lucio meletakkan tablet di dalam laci, lalu turun dari ranjang. Angela hanya memutar kedua bola matanya, lalu memilih memunggungi Bella, lalu menarik selimut sampai sebatas bahu. Dia tidak ada niatan berterima kasih karena sudah membawakan makanan untuknya. Aku sangat merindukanmu, Lucius. Nah kan, dari nadanya saja Bella sudah manja layaknya pelakor yang menggoda suami orang. Semakin jengah Angela mendengarnya. Apa sekarang statusmu sudah berganti menjadi pelayan? Lucio tak menanggapi Bella yang tadi hendak mengejutnya. Pria itu justru terus berjalan ke sofa lalu duduk di sana. Bella tak mau begitu saja. Dia sudah rela membawakan makanan, menurunkan harga dirinya hanya demi bertemu Lucio, dan tentu demi satu tetes obat yang sudah dia campurkan ke dalam minuman. Bella duduk di samping Lucio, lalu menggelayut manja. Apa karena dia hamil, jadi kamu melupakanku? Aku sibuk, jawab Lucio seraya meraih buah anggur, lalu memakannya. Bella menggeleng. Dia menarik halus wajah Lucio dengan jemari lentiknya supaya pria itu memandangnya. Kamu tidak pernah masuk ke kamarku lagi. Itu sebabnya aku nekat masuk ke sini menjadi pelayan. Apa kamu lebih suka aku turun tahta seperti ini? Lucio tersenyum tipis melihat wajah Bella yang sedang ngambek. Sungguh pahatan wajah di depannya mirip dengan Kiara. Lucio rindu senyuman Kiara, sikap manja Kiara, juga tawarian Kiara. Jadi saat itu pula dia memilih mendatangi Bella. Biasanya begitu, tapi entah mengapa sejak ada Angela, Lucio bisa kuat tidak mendatangi wanita tawanannya yang cantik itu. Kamu tetap cantik meski sedang marah seperti ini, ujar Lucio. Angela di sana hanya berlagak ingin muntah mendengar perkataan Lucio. Dia pikir, aku akan cemburu. Tak akan. Kalau saja kondisiku sehat, aku sudah turun dari ranjang lalu menyiram wajah Bella lagi seperti waktu itu. Gerutu Angela dalam hati. Nanti aku akan mengajakmu berkuda bersama White, kuda kesayanganku. Mau memetik anggur? Tawar Lucio. Sungguh, wajah Bella seketika berbinar. Lucio pun mengangguk, lalu mengusap kepala Bella. Bahkan rambut lurus dan tipis serta warnanya persis seperti rambut milik Kiara. Aku merindukanmu, ucap Lucio yang sebenarnya tertuju pada sang adik. Betapa melayangnya hati Bella. Dia langsung mengecup pipi Lucio lalu merangkul. Tidak tertinggal matanya melirik ke arah ranjang. Sebenarnya dia ingin sekali Angela melihat adegan ini, tapi Bella rasa mendengar suara Lucio saja sudah cukup membuat Angela kepanasan. Kamu lihat Angela, Lucio dalam kuasaku dan kamu, cukup di atas ranjang saja. Silahkan menjadi ibu hamil yang sakit-sakitan sampai akhirnya bayimu itu perlahan kehabisan oksigen. Bella tertawa dalam hatinya sebelum memenuhi janjinya pada Bella. Lucio lebih dulu melihat bagaimana Berta menangani Angela, memastikan kalau istrinya baik-baik saja. Dia kenapa? Tanya Lucio datar ketika Berta melepas stetoskop dari telinganya kemudian menggantung di leher sang dokter. Aku rasa Nona Angela jangan terlalu banyak aktivitas. Detak jantung janin sedikit lemah dari detak normal. Lalu kalau pagi-pagi merasa mual, itu adalah hal yang wajar. Ibu hamil selama 4 bulan pertama akan mengalami morning sick, akan membaik biasanya siang hari, ungkap dokter Berta. Oke, sahut Lucio singkat. Dokter itu pun berdiri, menunjukkan raut seriusnya.
Tuan, apa tidak sebaiknya Nona Angela melakukan USG dengan datang ke rumah sakit di kota ini? Dokter Berta merasa ada yang aneh dari perkembangan janin Angela. Juga, saya adalah dokter umum. Jikapun Tuan memerintahkan saya memeriksa, saya akan menggunakan kemampuan saya untuk memberikan yang terbaik. Tapi mungkin Tuan akan merasa lega dan puas kalau Nona Angela ditangani oleh dokter khusus kandungan. Ini semua demi kesehatan janin Nona Angela dan tentu untuk Nona Angela sendiri. Lanjutnya, Lucio nampak berpikir sejenak. Dia tidak pernah sembarangan memasukkan orang ke dalam mansion, terlebih jika orang itu tidak bisa menyimpan rahasia. Untuk USG atau peralatan penunjang kesehatan Angela selama hamil, aku akan perintahkan anak buahku untuk membeli seluruh alat dan obat yang dibutuhkan. Tapi kalau memasukkan dokter baru, aku tidak yakin. Angela yang sejak tadi diam, akhirnya ikut bersuara. Kamu pasti tidak mau dokter itu berbuat hal yang bisa merugikanmu, bukan? Tapi kamu bisa beri dia uang yang banyak untuk bungkam. Lucio beralih menatap wajah Angela yang pucat. Apalagi setelah wanita itu sarapan tadi, bukannya jadi segar, tapi justru tambah pucat. Akan aku pikirkan, sekarang aku perlu pergi. Lucio setelah berucap begitu, dia langsung bergerak pergi meninggalkan kamar. Dokter Berta juga melakukan hal yang sama setelah memberikan tambahan vitamin juga obat untuk Angela. Kelinci, yang ini Angela sudah membaik. Seperti apa yang dokter katakan, mual dan lemasnya berkurang. Kalau sudah siang, saatnya dia merasakan hangatnya matahari dan bermain dengan kelinci. Kamu adalah temanku saat ini. Aku beri nama ya. Tapi apa ya nama untuk kalian? Angela kali ini tidak bisa berlari, sebab kalau dia bergerak cepat, perutnya langsung bereaksi. Wanita itu duduk di atas rumput, mengusap-usap dua kelinci yang tertidur di pangkuannya. Piti dan Tito, suara dari belakang membuat Angela menoleh. Noah. Angela kali ini senang melihat Noah ada di sini, sebab moodnya cukup buruk tadi karena Bella sempat-sempatnya menunjukkan kemesraannya di atas kuda bersama Lucio sebelum keduanya pergi entah kemana. Kamu selalu saja mendengar ucapanku, ujar Angela, kembali menunduk mengusap-usap kepala kelinci berjenis kelamin perempuan. Noah pun melakukan hal yang sama. Dia duduk di rumput lalu mengambil alih satu kelinci untuk dia pangku. Ini dia kan laki-laki, namanya Tito. Angela mengangguk setuju. Baiklah, daripada aku harus pusing 7 hari 7 malam hanya untuk mencari nama untuk mereka. Noah pun tertawa kecil mendengarnya. Oh iya, tadi aku lihat di depan ada mobil besar, isinya alat-alat untuk ruangan khusus Obgyn. Lucio sedang membuatkan ruangan pemeriksaan kandungan khusus untukmu, tanya Noah. Angela mengangguk. Dia juga sedang mencari dokter khusus kandungan, tapi tentu yang bisa menjaga mulutnya supaya tidak membocorkan semua informasi yang ada di mansion ini. Dokter kandungan, pikiran Noah langsung tertuju pada seseorang. Ototmu selalu mempesona. Bella yang memeluk Lucio dari belakang dengan sengaja menelusuk masuk ke perut pria itu. Apalagi mereka sedang dalam gerakan yang membuat Bella semakin menginginkan Lucio balas menyentuhnya. Lucio menghentakkan kedua kakinya, meski Bella sedang menggodanya sejak tadi. Entah kenapa Lucio tak ada keinginan sama sekali. Dia sudah puas hanya sekedar membawa Bella ke kebun anggur. Melihat wanita itu berlarian dan tertawa bersamanya sudah cukup menyenangkan bagi Lucio. Kini Lucio membawa kuda putihnya kembali ke tempat pacuan kuda, sementara Bella tak hentinya mengusap otot-otot di perut, bahkan berani
kalinya, bahkan berani naik ke dada. Sampai akhirnya mereka pun sampai. Bella yang masih memejam dan menikmati harus terusik karena Lucio melepas tangannya lalu memerintahkan anak buahnya membantu Bella turun. Astaga, kenapa dia sama sekali tidak merespon sentuhanku, gerutu Bella dalam hati. Lucio pun turun. Setelah Bella turun, dia lebih dulu mengusap kuda kesayangannya lalu mulai bergerak pergi. Kamu mau langsung ke kamarku? Tawar Bella. Aku banyak kerjaan, Bella. Lain kali saja, jawab Lucio tanpa menghentikan langkahnya menuju pintu keluar. Lain kali kapan? Apa kamu sudah lupa arah menuju kamarku? Atau aku saja yang ke kamarmu? Bermain di depan Angela pun bukan masalah kan? Dulu juga kamu biasa melakukan dengan lebih dari satu wanita dalam ruangan. Bella terus saja mengoceh sembari mengikuti langkah Lucio yang lebar. Sampai akhirnya Lucio berhenti berjalan mendadak, membuat Bella yang masih mengoceh kesal karena Lucio tertinggal di belakang. Kamu kenapa tiba-tiba berhenti? Karena Lucio tak menjawab, dia akhirnya mengikuti arah pandang pria itu. Karena sejak tadi sibuk berbicara, Bella sampai tak mendengar suara tawa bersahutan dekat dengan lokasi mereka. Noah dan Angela sedang bercanda bersama, sedang bermain sweet. Lalu salah satu akan mencitak kepala kalau sampai kalah. Lucio, kenapa Angela dan Noah saling pengawal? Bawa Bella kembali ke kamar. Lucio tak perlu mendengarkan aksi protes Bella. Dia langsung berganti arah ke arah di mana Angela dan Noah sedang nampak asik di sana. Kamu curang, harusnya memukul kepalaku betulan, bukan mencolek, seru Angela setengah tertawa. Aku harus bagaimana memangnya, pancing Noah ketika dia melihat Lucio sedang berjalan mendekat. Harus seperti ini. Angela mengangkat tubuhnya supaya dia bisa menjitak kepala Noah. Au, sakit kan? Harusnya begitu biar adil. Tapi aku maunya begini saja. Noah bukan mencitak, dia justru mengacak-acak rambut panjang Angela sambil tertawa. Tentu Angela ikut tertawa. Kamu semakin curang. Aku tidak akan membalas kalau itu karena rambutmu penuh minyak goreng. Melihat situasi penuh tawa itu, rahang Lucio mulai mengeras. Dia mendeham ketika sudah berdiri di belakang Angela. Dehamnya. Suara apa? Suara kuda bisa sampai sini? Angela yang belum tahu ada Lucio, dia justru tertawa karena mengira itu beneran suara kuda. Sebab lokasi kandang kelinci memang ada di samping pacuan kuda. Noah mendengar itu menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Apalagi Lucio sudah mendaham 2 kali, tapi Angela masih belum menyadari sudah bermainnya. Suara bariton Lucio akhirnya berhasil menarik atensi Angela. Wanita itu menoleh ke belakang. Loh, Angela melihat ke sekitar. Sudah selesai ke kebun anggur. Mana Bella? Mana juga anggur segarnya? Tanya Angela tanpa maksud meledek. Anggur segar? Beo Lucio. Angela lebih dulu beranjak dari posisinya yang sejak tadi duduk di atas rumput. Dia menepuk-nepuk lebih dulu kakinya. Noah pun melakukan hal yang sama. Ya, aku ingin anggur segar yang baru dipetik dari pohonnya, jawab Angela. Kamu tidak meminta tadi. Aku hanya mengira kamu akan pulang membawa buah-buah itu. Melihat wajah murung Angela, entah mengapa Lucio merasa bersalah. Dia waktu itu mendengar penjelasan dokter kalau ibu hamil bisa minta macam-macam dan harus dituruti, karena itu kemauan bayi dalam kandungan. Bahkan Jackie pun mengatakan hal yang sama. Biar anak buahku mengambilkan untukmu, ujar Lucio datar. Tapi aku maunya kamu yang memetik. Angela benar-benar menunjukkan wajah polosnya. Kamu sedang mengerjai aku, tuduh Lucio menajamkan sorotnya. Bibir Angela semakin mengerucut.
Kenapa kamu selalu berpikiran buruk tentangku? Kalau tidak mau ya sudah. Wanita itu langsung berbalik dan pergi. Sikap Angela membuat Lucio melupakan niatnya yang hendak memarahi sebab terlalu sering bercanda dengan Noah. Makan malam tiba, Angela hanya mengaduk-aduk isi di atas piringnya tanpa ada nafsu untuk memakan. Nona Angela ingin makan ditemani, tanya Bibi Matea yang berdiri di samping Angela. Mereka memang berada di sebuah ruang makan yang luas. Meja pun cukup panjang dengan berbagai menu di atasnya. Kursi-kursi yang berjajar pun penuh dengan ukiran mahal, tentunya dari kayu berkualitas super premium. Tapi Angela hanya duduk sendiri. Dia diam, tak mau menjawab pertanyaan Bibi Matea. Karena semakin bosan dan tak bersemangat, Angela menyerah. Dia meletakkan sendoknya di atas piring lalu beranjak pergi. 2 jam berlalu, ini sudah hampir pukul 10 malam. Lucio baru saja kembali ke mansion. Kemeja putihnya terdapat bercak darah, dahinya pun nampak ada luka goresan. Apalagi yang baru dia lakukan kalau bukan menjalankan tugasnya sebagai ketua mafia. Lucio langsung masuk ke dalam kamar. Angela yang baru saja kembali dari balkon langsung menutup hidungnya. Bau anyir. Wanita itu pun berlari ke dalam kamar mandi, memuntahkan isi perutnya yang sebenarnya sudah kosong karena sejak siang dia tidak nafsu makan sama sekali. Lucio seperti anak yang baru pulang, dengan berbalut lumpur dan dipelototi oleh ibunya. Dia terdiam, merasa bersalah lalu berbalik keluar kamar. Tuan, sapa Bibi Matea. Lucio melihat pelayan itu membawa nampan berisi makanan. Untuk siapa? Aku tidak meminta, ujar Lucio. Nona Angela sama sekali tidak mau makan sejak siang. Oleh sebab itu saya akan mencoba membujuknya lagi. Lucio melihat ke arah pintu yang tertutup. Kemudian dia mengangguk tanda mengizinkan. Baru setelahnya dia pergi ke kamar lain untuk membersihkan badannya di sana. Ketika Lucio sudah segar dan memakai bedroom, dia kembali ke kamar, tapi langkahnya terhenti sebelum dia membuka pintu. Apa dia tidak mau makan karena dia masih ingin anggur-anggur itu? Pikirnya. Setelah beberapa detik berpikir, Lucio pun mengurungkan niat masuk kamar. Dia justru bergerak pergi dari sana.